Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Jayapura, Bang? Alhamdulillah baik dan aman berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Jadi, Bang, di percakapan video kali ini kita akan membahas tentang masih satu piningit, Bang. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian berbagai macam fenomena alam yang terjadi, Bang. Baik itu bencana alam, banjir bandang, angin puting beliung, bahkan kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu di Amerika Serikat, Los Angeles. Barangkali dari berbagai macam kejadian ini bisa dibahas di video kali ini tentang keterkaitan kejadian fenomena alam ini dengan hadirnya sosok sang pemimpin akhir zaman, Satrio Piningit atau Imam Mahdi, Pak, yang dimana di Amerika terjadi kebakaran yang begitu sangat dahsyat sehingga membuat masyarakat yang ada di sana menjadi ketakutan, Bang. Jadi, Bang, kira-kira kemunculan Satrio Piningit ini apakah ada hubungannya dengan fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini, Bang? Ya. Kemunculan Satrio Piningit ini atau Imam Mahdi ini memang disertai dengan bencana-bencana besar. Karena memang ini akhir zaman, ini adalah peringatan dari alam atau biasa agar kita sebagai umat akhir zaman ini bisa mengatakan ini, karena semua ini ulah-ulah dosa-dosa manusia yang sekarang berada di muka bumi ini, yang ada di akhir zaman ini. Mereka sangat saling menyakiti satu sama lain. Sedangkan Allah berfirman bahwa aku manusia dari yang tunggal, kemudian kuperbanyak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-negara untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Jadi ayat ini adalah bagaimana kita ini hidup dengan kasih sayang. Agama apapun itu cuma karena agama itu adalah kasih sayang Allah untuk bagaimana kita berbeda. Tetapi intinya kita adalah satu dari yang itu Adam. Ini yang saya tanggap, Bang. Tentang fenomena alam yang saya lihat yang terjadi di Los Angeles yang begitu hebat dengan kebakaran itu dalam perjalanan kemarin yang saya lihat Presiden Amerika itu dia ada berbicara tentang dari Palestina tidak memulangkan Sandra yang ditahan tanggal 25 itu dia akan membuat Palestina menjadi neraka. Kata-kata ini yang
sangat tidak objektif, karena kita dilarang untuk saling menyakiti, karena kita saling mengenal dan berkasih sayang. Walaupun bagaimana mereka di Palestina itu adalah saudara kita, apapun agamanya, tapi mereka adalah saudara kita. Apalagi di Palestina itu Allah berfirman, barang siapa yang mencintai dan menyayangi kekasihku, aku akan mencintai dan menyayanginya. Dan barang siapa yang mencintai atau menghina kekasihku, aku akan nyatakan perang. Dalam ayat ini, orang-orang yang menganiaya di Palestina itu, terus ada bahasa yang kurang bagus dari seorang pemimpin yang menganggap dirinya hebat. Jadi mengenai kebakaran yang terjadi di Amerika Serikat itu akibat dari, mungkin saja yang saya tanggap dari perjalanan spiritual saya adalah ucapan Presiden Amerika itu yang menyatakan kalau tanggal 25 Januari ini, kalau Palestina tidak mengembalikan sandera yang mereka tahan, maka dia akan membuat tanah Palestina itu menjadi neraka. Jadi itu sangat mengejutkan. Karena yang saya takuti di sini adalah jika di suatu tempat seperti Palestina itu ada kekasih Allah, maka itu sangat berbahaya. Karena Allah berfirman, barang siapa yang mencintai dan menyayangi kekasihku, aku akan mencintai dan menyayanginya. Dan barang siapa yang menyakiti atau menghina kekasihku, aku nyatakan perang. Ya. Jadi bahasa yang seperti yang diucapkan beliau adalah sangat menyinggung, ya, kemanusiaan. Karena firman Allah itu ada lagi dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa hak, sama saja dia membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya, kalaupun dia membunuh itu dengan hak, artinya kalau orang itu melakukan kejahatan terus-menerus menyakiti orang-orang lain, wajar. Itu tidak mengapa. Daripada dia merusak yang lain, mendingan dia dihabisi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kalau orang itu salah, terus dia membunuh, menyakiti mereka tanpa hak untuk menyakiti mereka, sama saja dia membunuh semua manusia di muka bumi ini. Ini firman Allah. Berarti Bang, kalau dipandang dari sisi spiritual, kejadian yang terjadi, kebakaran yang melanda Los Angeles di Amerika Serikat itu ada keterkaitannya mungkin dengan orang-orang yang terzalimi, yang di dalamnya mungkin ada orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Tuhan, mungkin begitu Bang. Sehingga orang-orang yang selama ini dizalimi, bahkan dianiaya, dengan kedekatannya dengan Tuhan, apapun agamanya, kan begitu Bang? Ya.
baik itu Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang lain-lain itu kan semua makhluk Tuhan ya Bang. Artinya hanya perbedaan agama atau keyakinan. Namun yang namanya manusia tetaplah ciptaan Tuhan. Kan begitu Bang. Jadi mungkin kejadian di Los Angeles ini seperti yang saya katakan tadi Bang, kemungkinan selama ini Amerika dengan para sekutunya dalam melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada di Timur Tengah sana, yang kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat yang ada di Timur Tengah barangkali Bang. Mungkin persoalan ini sehingga semesta sebagai alam yang memiliki hukum, yaitu hukum yang tidak tertulis atau hukum sebab akibat, itu melakukan suatu memberikan pesan dengan berbagai macam fenomena yang terjadi seperti yang melanda Amerika Serikat akhir-akhir ini Bang. Jadi Bang, dari kejadian-kejadian ini Bang, bagaimana kalau dipandang dari sisi spiritual Bang? Mungkin Abang bisa memberikan penjelasan tentang fenomena-fenomena yang terjadi itu dari sudut pandang spiritual Bang. Ini kan saya sudah katakan dalam video-video pertama saya, bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atas perbuatan diri. Dan Allah berfirman bahwa aku tidak pernah menghukum manusia kalau bukan karena kesalahannya. Dan aku mencintai manusia atau umatku atau hambaku lebih daripada seorang ibu mencintai anaknya. Jadi fenomena yang ada di Los Angeles ini adalah fenomena secara spiritual saya adalah teguran dari Allah pencipta langit dan bumi, bahwa kita di muka bumi ini tidak diajarkan untuk saling menyakiti. Ya. Bahkan kita diajarkan di muka bumi ini sebagai khalifah atau perpanjangan dari Tuhan itu sendiri. Jadi, apa yang mereka rasakan itu adalah kesalahan mereka sendiri. Biar mereka memperbaiki diri. Dan bencana-bencana di akhir zaman ini adalah teguran-teguran dari Allah secara keras bahwa dunia ini hanya sementara. Yang inti daripada kehidupan di dunia ini adalah bagaimana kita mencari jati diri untuk menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Bukan saling menyakiti ataupun merancang untuk menghancurkan satu kaum yang mengundang murka Allah. Karena Allah telah berfirman seperti yang katakan di awal, aku ciptakan manusia dari yang tunggal, kemudian ku perbanyak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahkan bernegara-negara, untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Bukan saling menghancurkan atau saling karena kepentingan, tapi kita melihat bahwa seandainya diri kita, apa yang kita lakukan kepada mereka terjadi pada diri kita, bagaimana perasaan kita hidup dari rasa, kita lahir
dari rasa manusia. Dikatakan dalam Al-Quran, aku ciptakan manusia lebih sempurna dari malaikat kalau dia kenal diri, dan aku ciptakan manusia lebih rendah dari binatang kalau dia tidak kenal diri. Jadi manusia lebih mulia dari malaikat, iya, dan dia akan lebih rendah dari binatang kalau dia tidak kenal diri. Jadi fenomena ini adalah teguran dari Allah di akhir zaman ini. Sebelum munculnya Imam Mahdi, kita memperbaiki diri. Karena jika Allah akan menghancurkan manusia, semua tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu yang saya tanggap. Oke Bang. Dari berbagai fenomena yang terjadi di berbagai tempat, termasuk di Amerika Serikat, apakah fenomena-fenomena yang terjadi ini bahkan bukan hanya persoalan kebakaran yang ada di Amerika Serikat, Bang, termasuk juga di Nusantara ini masih banyak sering terjadi fenomena-fenomena alam yang tidak diinginkan oleh masyarakat Nusantara ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa fenomena-fenomena seperti gempa bumi misalnya, angin puting beliung, banjir bandang, bahkan ada ancaman tsunami yang sudah diramalkan oleh BMKG, yang semuanya mungkin sudah tahu berapa skala Richter andaikan tsunami itu terjadi, Bang. Jadi Bang, apakah fenomena-fenomena ini kalau dikaitkan dengan munculnya sang pemimpin akhir zaman, Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu, kalau dipandang dengan sisi pandang secara spiritual, Bang, kenapa Imam Mahdi itu diutus di dalam semua nubuat kitab-kitab? Karena mereka tahu di akhir zaman ini adalah manusia akan berbuat kezaliman yang akan mengundang murka Allah. Makanya akhir zaman ini Allah mengutus Imam Mahdi untuk memperbaiki akhlak manusia, menegakkan kebenaran di muka bumi ini, agar manusia sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah tidak sesuai dengan keinginan Allah. Allah berfirman kepada Adam, "Ya Adam, turunkah kamu di muka bumi? Di sana tempat kamu berkembang biak, di sana tempat kamu mati, di sana pula tempat saya bangkitkan kamu." Jadi dia turunkan di muka bumi ini, bagaimana kita menikmati bumi ini dengan aturan-aturan Allah, agar semua yang menjadi keinginan Allah itu wujud dalam diri manusia pribadi, sehingga alam ini menjadi suatu rahmat pada orang-orang yang mau memperbaiki diri dan menyembah Tuhan, bukan saling menyakiti, satu tidak memikirkan yang satu, menyakiti orang, mengambil hak-hak orang lain, itu mengandung membuat Allah murka. Berarti kesimpulannya adalah Tuhan tidak pernah menghukum atau membuat manusia itu menjadi menderita di muka bumi. Apalagi sampai diturunkan bencana-bencana itu, Bang, ya. Ya. Karena Tuhan itu kan
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Benar. Kalau Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti apa yang dialami oleh manusia akhir zaman ini, termasuk bencana-bencana alam itu adalah sebagai peringatan, barangkali begitu Bang ya? Iya. Agar manusia mengintrospeksi diri. Mungkin seperti itu Bang ya? Benar. Ya. Oke Bang. Mungkin percakapan ini Bang kita akhiri dulu, dan semoga kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dijauhkan dari segala mara bahaya, dimudahkan dari segala urusan, serta semoga kita selalu berada di jalan yang ridhonya. Ya kan Bang? Amin, amin, amin. Kiranya apa yang menjadi pembahasan pada video kali ini, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, Waalaikumsalam. sampai jumpa Bang.